Ya, halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Talk and Share volume yang keempat. Saya munculkan dulu pembicara kita, ya itu dia. Mohon maaf sebelumnya, karena kita ngaret banget malam hari ini. Maklumlah baru pakai live link ini, belum sejago seperti Mas Tommy ya. Jadi tadi ada sedikit dikerjain sama sama aplikasi stream link, sama aplikasi stream LinkedIn-nya nih Mas Tommy. Tadinya kita cek sudah bisa sore-sore, ternyata malah nggak bisa nih. Mungkin kita kurang nasi kuning nih sebelumnya nih, sebelum pindah ke LinkedIn. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menunggu. Ya, mudah-mudahan tadi sempat setelah makan malam, setelah makan nasi goreng, mungkin sempat mungkin sempat ngopi sama makan pisang goreng dulu tadi sebelum nunggu kita. Sekali lagi, perkenalkan, nama saya Bio Marzuki. Saya CEO Media Bu VPR, dan kita kembali di Talk and Chat yang keempat. Bersama saya kali ini sudah ada beberapa narasumber yang keren banget di samping saya, di samping kiri saya nih. Oh, sudah ada namanya Mas Tommy. Mas Tommy, ya kita sih panggilnya Mas Tommy, tapi sebenarnya namanya adalah Mas Haryo Suryo Sumarto dari Headhunter Indonesia. Oke, kenalan dong Mas ke teman-teman. Selamat malam Bima, selamat malam Mbak Disi. Saya Haryo Suryo Sumarto, itu nama panggung saya. Oke, populernya di Maung ya. LinkedIn, populernya di LinkedIn memang Haryo. Sehari-hari saya adalah founder and managing director PT Headhunter Indonesia. Oke, great. Nah, terus juga ada DC Lau. Nah, DC silakan nih perkenalkan diri nih. Di sini salah satu influencer yang unik banget karena bergeraknya di LinkedIn. Influencer jarang-jarang yang kita lihat influencer di LinkedIn ya. Boleh disapa DC? Halo semuanya, salam kenal. Saya Disilau. Saya konten kreator dan influencer, boleh lah, boleh lah. Oke, kita ngobrol santai aja ya. Ya, Sebelumnya bisa ceritakan nggak, kan kita malam ini bicara soal personal branding ya kan. Mungkin dari Mas Tommy, boleh cerita dulu sebenarnya Headhunter Indonesia itu apa? Terus kenapa Headhunter Indonesia itu sekarang ini membutuhkan personal branding gitu yang sudah berjalan selama ini? Oke, jadi awal mungkin kembali ke tahun 2008 Bim. Jadi 2008 itu pertama kali saya punya akun LinkedIn. Jadi waktu itu bulan April tahun 2008, masih ingat banget. Jadi waktu itu masih jarang sekali orang Indonesia yang pakai LinkedIn, dan kalaupun ada itu hampir nggak ada yang posting konten dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi kalaupun ada orang Indonesia yang posting konten di LinkedIn, itu mereka semua postingnya pakai bahasa Inggris. Nah, itu saya ngerasain tuh masa-masa itu. Awal-awal LinkedIn itu mulai populer. Nah, awal sebetulnya saya itu pakai LinkedIn itu nggak ada sama sekali niatan untuk melakukan personal branding atau apa. Yang saya pikirkan waktu itu adalah saya butuh menjalin network dengan potential candidates yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan klien saya. Nah, memang pada saat itu juga jumlah pengguna LinkedIn dari Indonesia belum banyak, tapi very segmented. Rata-rata adalah senior staff ke atas. Jadi kita bicara asisten manajer ke atas rata-rata waktu itu, which is itu memang target saya gitu kan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita tuh masih aja pakai LinkedIn itu adalah untuk hunting ground kalau kita bilang, untuk cari kandidat-kandidat yang qualified. Tapi semakin kesini kita mikir, kok kayaknya kita juga perlu ya melakukan branding, baik corporate branding Headhunter Indonesia dan juga personal branding dari semua konsultan yang ada di Headhunter Indonesia. Nggak cuma saya gitu. Nah, corporate branding so far lumayan bagus, meskipun kita tidak terlalu banyak melakukan hal-hal yang bombastis gitu ya. Tapi so far LinkedIn page Headhunter Indonesia udah hampir menyentuh angka 59.000 follower. Nah, profil LinkedIn account saya nih yang dari dulu tuh ibaratnya ya jalan gitu-gitu aja, nggak ada, dulu tuh jarang posting konten apa segala macam, baru paling sejak pandemi kali ya. Sejak pandemi itu mulai berusaha rajin posting konten, tapi masih tidak spesifik. Jadi masih lari ke sana kemari. Nah, baru kemudian 2 bulan belakangan lah mulai terfokus
kita hanya bicara mengenai talent acquisition, hanya bicara mengenai corporate culture, employee engagement, dan juga terkait dengan executive leadership. Nah, udah, topiknya itu doang. Oke. Nah, kalau Desi bisa diceritain nggak? Sekarang ini kan Desi kan konten kreator, kalau nggak salah bidangnya terkait dengan tourism ya kan. Kadang saya lihat ada hotel, kadang saya lihat ada resort juga kayaknya ya, resort ya. Kan biasanya hal-hal seperti itu kan kalau saya ketemunya tuh biasanya di Instagram, di TikTok. Waktu pertama kali saya lihat Desi, ini orang ngapain lagi kan, kok main-main kayak gini, kok di LinkedIn gitu. Apa nggak salah tempat? Tapi kok dia berhasil juga gitu. Nah, boleh ceritain Desi tuh sekarang lagi ngapain aja sih? Bisnisnya tuh bisnis ngapain aja? Terus kenapa kok butuh personal branding gitu? Oke, jadi kalau kita tarik mundur ceritanya dulu tuh, sebenarnya basicnya itu kan aku tuh fotografer gitu, fotografer yang bertujuan untuk corporate gitu. Nah, pada waktu itu aku sudah bergerak, tapi di Instagram itu dianggap aku berusaha personal brandingnya sebagai influencer untuk pendekatan dengan brand-brand juga. Jadi sekalian kita memberi jasa foto, kita juga bisa jadi influencer, memberi informasi lebih gitu. Nah, pada waktu itu sampai di titik dimana merasa kayak, oh ini Instagram tuh kita udah tahu kayak gimana caranya, terus bagaimana penyampaiannya. Tapi orang-orangnya itu kayaknya butuh deh target segmennya yang berbeda gitu. Sedangkan untuk di Instagram tuh terlalu luas dan nggak semua orang selalu online di situ gitu. Lama kelamaan habis itu sering cari pegawai gitu, waktu itu suka untuk rekrut orang. Nah, itu tuh kayaknya asik juga kalau kita membuat sesuatu di LinkedIn gitu. Apalagi kalau misalnya dilihat sebenarnya LinkedIn di luar negeri gitu, nggak di Indo sih. Maksudnya waktu itu ngelihat di luar tuh mereka tuh banyak juga yang menggunakan seperti aku lakukan sekarang gitu. Cuman bedanya di Indonesia belum ada. Wah, berarti ini adalah kesempatan baru yang bisa aku coba gitu. Kalau di luar bisa berhasil, kenapa enggak di Indo kita coba? Kita membuka segala sesuatu itu, sosial media tuh jangan dipersempit, tapi kita perluas dan dipergunakan semaksimal mungkin. Pada waktu itu gitu. Akhirnya kita cobalah personal branding di LinkedIn gitu untuk mencapai koneksi yang tepat sesuai yang aku inginkan. Oke. Nah, kalau saya dulu tuh mulai sebenarnya dulu juga nggak sengaja sih. Saya mulai main LinkedIn itu dulu tahun 2016. Waktu itu kan masih di Kompas TV ya. Masih di Kompas TV. Jadi waktu itu udah ada rencana mau resign, mau stop dari jurnalis, cuman nggak tahu nih nextnya mau ngapain gitu ya. Nah, terus akhirnya cobalah di LinkedIn ya, karena waktu itu masih belum tahu gimana makainya. Nah, akhirnya setelah Media Buffet berdiri, itu akhirnya mulai berasa tuh di tahun pertama kita ngelakuin personal branding. Waktu itu saya baru ngebangun brand saya, karena waktu itu ada kepentingan di mana dulu kan saya kan dikenal sebagai jurnalis. Ada yang kenal sebagai jurnalis, ada yang dikenal sebagai presenter, ada yang pokoknya sebagai wartawan lah gitu ya. Terus saya kan baru nyebrang ke industri PR. Nah, gimana nih caranya orang-orang kita nyebrang ke industri PR, tapi kita orang-orang kenal kita sebagai jurnalis gitu kan, nggak bisa laku nih gitu. Lalu coba cari cara, oh iya ternyata coba deh kita coba shifting perceptionnya lewat LinkedIn, coba kita sharing-sharing ilmu seputar PR, nah, dan itu ternyata berhasil banget. Dan akhirnya pada tahun pertama itu dulu Media Buffet itu awal-awalnya tuh kita klien dapatnya dari LinkedIn di tahun-tahun pertama tuh. Banyak banget, mungkin kalau bisa dibilang di tahun pertama kita berdiri tahun 2017 itu 60% 70% tuh klien tahunya dari LinkedIn gitu. Ada aja DM LinkedIn segala macam gitu kan. Nanti kita bahas. Nah, tapi saya mau sapa dulu nih teman-teman yang baru join. Mungkin tadi ada yang sudah nungguin. Mas Gilbert, halo Mas Gilbert, apa kabar? Ada Fitria, mohon maaf telat baru saya meeting. Oke, kita juga baru mulai. Ada Mbak Risti, ada Pak Stevi tadi hadir, siap Pak Stevi, Pak Arianto Stomo siap, Pak Yohanes siap, selamat bergabung. Waduh, stop jadi jurnalis mau jadi apa? Nanti ya Mas Gilbert kita banyak jawab, loh Bim, yang Oke, nah sekarang Bim, saya mau 71 orang Bim. nanti kita jawab pertanyaannya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kapan Mas Tommy tadi mulainya kan 2008 ya?
di LinkedIn ya? Ya. Diisi 2016. Ya. Atau 17 tahun ya, itu. 16-17 ya. Berarti kurang lebih kita bersama ya. Kapan mulai 16-17, merasakan ya. impact-nya membangun brand di LinkedIn itu ke bisnis kalian masing-masing? Mas Tommy mungkin. Sebenarnya gini, kenapa LinkedIn itu boleh dibilang kita tuh telat sadarnya bahwa melakukan branding di LinkedIn itu penting. Karena kita selama ini terlena dengan search engine, dengan Google. Karena nama company kita tuh kan generik sekali ya, PT Headhunter Indonesia. Orang nyari dengan keyword Headhunter Indonesia di Google itu selalu kita muncul nomor 1. Sehingga kita mikir, oke, ya LinkedIn hanya sekedar sebagai hunting ground aja. Tapi lama-lama kemudian kita berpikir, ini artinya kita hanya melakukan strong branding adalah ke sisi calon klien kita. Padahal kita kan istilahnya memberikan service 2 sisi nih. Kita memberikan service ke corporate clients, tapi kita juga di sisi lain harus terus menjalin network dengan potential candidates. Nah, kalau misalnya klien tahu kita, Headhunter Indonesia itu siapa, tapi potential candidates nggak tahu siapa kita, akhirnya ya susah gitu. Ada trust issue di sana. Makanya kemudian kita pikir di mana sih sebenarnya potential candidates itu paling sering kita temukan lewat LinkedIn. Karena kalau kita cek di profile kandidat yang kita temukan di internal database, itu boleh dibilang 70% mereka punya profile LinkedIn. Datanya ada di kita, tapi mereka belum follow LinkedIn page kita, mereka belum connect dengan konsultan kita. Nah, di situ kira-kira baru tumbuh kesadaran itu sekitar 2019 akhir menjelang pandemi. jadi boleh dibilang kita tuh late adopter banget nih kalau bicara LinkedIn. Mungkin kalau ketika LinkedIn baru masuk Indonesia, early adopter. Tapi begitu kita bicara branding, kita late adopter. Jadi makanya kita juga masih ya belajar, tapi mulai menemukan bentuknya lah setelah kurang lebih hampir 2 tahun ini. DC, kapan mulai berasa nih impact-nya ke bisnis konten kreatornya? Kalau penggunaan pribadi itu kan mulainya 2016-2017. Sebagian klien pada tahun itu aku dapat dari sosial media lain. Gitu. Pada waktu itu sudah branding di sosial media lain. Nah, mulai terasa itu mungkin 2017 akhir, 2018 akhir. Itu mulai tuh ada peningkatan dari jumlah DM, terus habis itu klien-klien mulai banyak yang tahu. Nah, kenapa sih pakai LinkedIn itu jadi media itu? Karena ya memang ada target-target tertentu. Kita tuh butuh koneksi tertentu sama orang-orang tertentu untuk mendapatkan proyek tersebut gitu. Kadang tuh kan kita suka gimana ya? Kalau jadi aku ini sulit gitu karena aku ini kan bergeraknya personal. Aku itu personal, penawarannya juga berarti kan berbeda dengan yang sudah bentuknya badan hukum gitu. Jadi aku itu harus gimana caranya punya koneksi lebih untuk memberitahu dan memperkenalkan mereka. Nah, ternyata lewat LinkedIn ini bagus gitu. Dari tahun 2017 akhir sampai saat ini, alhamdulillah mulai berkembang terus. Apalagi LinkedIn sekarang kan fiturnya udah mulai bagus gitu. Jadi kita juga semakin terdukung. Oke. Tapi di platform media sosial lainnya masih tetap aktif atau sekarang masih ini tetap aktif. Primary-nya yang mana? Primary-nya apakah masih LinkedIn tetap atau gimana? aktif. Jadi kita membagi beberapa segmen. Kalau di aku bagi beberapa segmen. Untuk LinkedIn itu bentuk proyekannya itu berbeda dengan yang di sosial media yang lain. Karena kalau misalnya sosial media lain itu kebanyakan klien-kliennya itu bukan klien yang profesional, korporat besar, tapi mereka itu lebih kayak restoran atau ya perusahaan-perusahaan yang belum terlalu besar lah. Biasanya mereka bergerak di sosial media yang lain. Tapi kalau misalnya untuk korporat besar, yang jangkauannya sudah multinasional, yang sudah nasional, itu didapat dari LinkedIn. Oke. Ya, jadi sebenarnya, nah kalau Mas Tommy sendiri dilihat dari
Oke, LinkedIn satu platform. Tapi ada yang ngelakuin branding di platform lain nggak? So far kita coba lakukan di Instagram, tapi kita itu termasuk orang yang tidak sabaran gitu ya. jadi kan bangun ini tuh harus rutin ya posting konten gitu kan kalau di sosial media. Iya benar-benar. Kita tuh kan ngerasa ya Allah siapa yang mau ngerjain ini kan. Ya Allah idenya harus ada tiap hari. Idenya harus ada tiap hari. Kita harus posting tiap hari. Bahkan katanya kalau mau dapat engagement yang bagus itu harus posting pagi dan sore. Udah kayak minum obat kan. Nah, padahal kita kan juga punya kesibukan lain gitu. Makanya terus kemudian oke lah, udah kita coba fokus aja di LinkedIn. Yang lain-lain it's just a support gitu. Iya. Yang lain-lainnya ini apa? Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, ya. Benar. Oke. Di sini apa? Yang lain-lain? Kalau Instagram, YouTube, tapi kalau misalnya yang lain-lain lagi sih itu cuma support aja. Tapi yang paling besar itu Instagram dan juga LinkedIn. Oke. Kalau media buffet itu awalnya kan LinkedIn, terus Instagram. Waktu itu kita Instagram juga kayak aduh males ya Instagram tuh kan karena kan Instagram tuh kayak banyak banget ya kontennya kan. Terus juga ya kan terus ya bener sama sih males gitu kan. Cuman kayak tuh sebuah perusahaan sekarang kalau nggak punya Instagram tuh dianggap perusahaan apa sih kok kayaknya kurang gaul banget ya. Jadi ya asal ada aja ya kan. Kalau kami Google GMB itu kami kuatin. GMB kami kuatin sama kita main content marketing di website. Nah itu akhirnya pada tahun kedua tuh berasa kita agak shifting sedikit fokusnya yang tadinya orang-orang tahu di LinkedIn menjadi terpecah dua. Orang-orang dari luar negeri itu tahunya dari Google, orang-orang lokal tahunya dari LinkedIn. Itu sampai sekarang kita pertahankan tuh promosi itu. Instagram ya so-so aja karena Instagram tuh kita sebenarnya buat keperluan hiring sih, lebih kepada untuk edukasi minimal kalau nanti ada yang interns, kalau ada yang di-apply ke sini, yang fresh graduate, mereka tuh nggak buta-buta amat soal PR. Jadi kita coba edukasi soal PR tuh secara fun, karena kan kalau di PR itu gap antara PR di bangku kuliah sama gap antara PR di prakteknya tuh jauh banget. Gitu. Beda kalau misalnya kayak accounting itu kan antara di bangku kuliah sama di prakteknya kan mirip-mirip ya sebenarnya, nggak yang beda jauh gitu. Itu kalau misalnya kita seperti itu. Oke, saya mau cek lagi nih yang baru datang. Selamat malam semuanya, sudah banyak pertanyaan. Tapi sabar ya, nanti kita akan jawab satu persatu. Sabar teman-teman nih, udah ada yang nulis 2 pertanyaan segala macam. Oke, nah sekarang mungkin masuk pertanyaan berikutnya yang mungkin yang ditunggu-tunggu. Kalau ada 3, saya mulai dengan don'ts-nya dulu ya. Kalau ada 3 hal yang jangan dilakukan dalam membangun personal branding di LinkedIn. Apa itu? Versi masing-masing. Ya, versi DC sama versi Mas Tommy. DC duluan deh. Apa 3 yang don'ts-nya apa? Kalau aku ya, maksudnya nggak usah 3 deh. Kalau aku dari 3 aku jadiin 1. Ini. Okay. Jangan menjadi yang berbeda. Jangan berusaha menjadi orang lain. Karena ketika kita personal branding itu kita harus menguasai diri kita, kemampuan kita, skill kita, dan dikembangkan gitu. Kalau kita berusaha meniru si A, kalau kamu punya skillnya nggak masalah, tapi kalau kamu nggak punya, itu malah jadi sesuatu masalah baru gitu. Lebih baik menjadi diri sendiri. Apapun itu, originalnya diri kita itu ya itu yang terbaik. Tuh. Itu, 1. Ya. Yakin nih, 1 aja. Pelit lo di sini. Kalau menurut aku sebenarnya keseluruhan itu tapi kayak gitu sih. Pas gitu ya? Kalau kita jadi orang lain itu nggak enak, mau jadi apapun nggak akan bisa. Oke. Mas Tommy, 3 apa Mas? 3 loh. 3 ya? Jangan ntar 1 lagi. Tadinya udah mau ngomong sama dengan Mbak Desi. Ya ini kan jadi 1 gitu. Penontonnya ngambek ntar kalau cuma 1 penontonnya ngambek loh. Terus audiensnya langsung turun gitu. Iya. Oke, yang pertama mungkin adalah it's okay untuk melihat-lihat LinkedIn dulu gitu. Dalam artian kalau misalnya keberanian belum muncul untuk melakukan personal branding, ya mulailah dengan komen dulu.
komen topik-topik yang relevan yang kita minati. Ya kan? Ini don'ts-nya dulu ya? Don'ts-nya dulu. Don'ts-nya dulu. Nah, dibalik. Don'ts-nya itu berarti jangan pernah komen julid. Oke. Ya kan? Ini sekarang ini nih sekarang sering ya komen-komen julid ya. Karena kalau lihat lowongan-lowongan kerja, ya kan, apalagi mungkin ada beberapa penyedia kerja yang mungkin dia kurang terlalu matang dalam menuangkan scope of work-nya sehingga terkesannya palu gada. Ya. Lalu job seeker tuh mereka buru-buru julid ya. Yes. Oh gini segala macam. Dan itu pernah ada yang apply ke saya. Begitu saya track, saya tahu dia pernah kayak gitu, saya nggak hire. Iya. Jadi intinya adalah kalau misalnya baru berani komen, jangan komen julid, atau kalau berani posting, jangan posting yang julid. Sama Bim, waktu itu juga sama. Kita lihat ada satu kandidat ini menarik kayaknya. Dari sisi kualifikasi sesuai. Kita lihat dong aktivitasnya, dia selama ini posting apa. Aduh, isinya nggak banget gitu loh. Kita langsung ngerasa oke, this might be a toxic person gitu. Jadi kita coret. Nomor satu, jangan komen julid. Jangan komen julid. Kemudian yang kedua, jangan berusaha untuk posting yang sifatnya populer. Jadi pokoknya gini, orang itu kadang-kadang tuh posting demi mendapatkan like. Ya. Oh ya, paham. Ya kan? Jadi akhirnya posting tuh hal-hal yang populer, hal-hal yang receh gitu, demi mendapatkan like. Karena kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa semakin banyak yang like, semakin banyak yang lihat profil saya. Ya memang betul ngelihat profilnya, tapi kan orang cuma mikir ini siapa sih kok posting receh gitu loh. Nggak akan membawa kita tuh ke next step apapun yang mau kita ini kan gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kita mau posting, ya pikirkanlah posting itu apakah ini educating, apakah ini memberikan edukasi gitu kan, ataukah ini memang hanya ditujukan semata sebagai hiburan. Tapi satu hal yang harus diingat adalah ketika kita hanya ingin menghibur, ya besar kemungkinan itu tidak akan mendukung maksud dari personal branding itu sendiri. Oke. Itu yang kedua, Bim. Yang ketiga. Yang ketiga itu kalau misalnya kita bicara audience, selama ini kan orang berpikirnya masih kaitannya dengan yang nomor 2 tadi, berusaha untuk mendapatkan banyak like gitu kan, sehingga nggak jelas audiensnya nih siapa sih. Kalau kita mau bikin personal branding, audience yang akan menarik, orang yang akan tertarik dengan profil kita itu siapa? Katakanlah misalnya saat ini kita job seeker. Nah, kira-kira profil kita itu dengan kita melakukan personal branding itu akan menarik bagi siapa? Apakah menarik bagi HR manager kah? Atau bagi recruiter kah? Atau apa? Nah, ketika kita udah tahu audiensnya, ya berarti fokuslah di situ, jangan fokus ke yang lain-lain. Ya. Gitu. Oke. Itu udah sedikit aja. Oh iya, oke, asik di sini mau nambah. Untuk ini ya, untuk yang komen. Don'ts dulu ya. Oh, ini yang buat komen. Oke. Ya, nggak cuman komen di LinkedIn sih. Sekarang kan sosial media banyak banget. Ketika mereka bersosial media itu gunakan dengan cermat gitu. Memang kita sosial media itu macam-macam segmennya, audiensnya. Ketika kita di Instagram itu gaya bahasanya berbeda, ketika di LinkedIn berbeda. Tapi kalau bisa jangan pernah menyinggung siapapun, karena ketika menyinggung sesuatu, orang-orang yang profesional ini ketika lagi cari mau nge-hire orang tuh bisa nemu loh. Itu bahaya banget gitu. Dan pasti pasti kamu dicoret. Tanya saya. Oke. Kalau ini sebenarnya saya nggak 100% setuju nih, karena kalau saya sebenarnya suka main konten-konten yang agak berbahaya gitu. Ya kadang-kadang artinya gini, kalau saya tiga yang jangan ya. Nomor 1 sebenarnya jangan berusaha menjual. Menurut saya itu. Karena semakin berusaha menjual tuh semakin gak enak dilihat gitu loh. Jadi kayak gua tuh gini ya kan. Oh, perusahaan gue yang paling gini itu tuh semakin gak enak dilihat. Oh iya.
itu tuh gak enak banget lah lihat. Jadi kayak apa ya? Kecap nomor kayak, 1 ya. Ya benar. Jadi kayak tukang kecap, kalau nggak tukang obat gitu kan. Itu yang nomor 1. Nah, nomor 2 setuju. Komen jangan julid-julid nih kalau misalnya emang belum bisa jadi konten kreator, ya kan? Karena karena gini, ketika nanti siapapun itu orangnya akan hiring, sekarang tuh udah common banget kayaknya kalau orang hiring tuh orang akan melacak ya jejak digital dia ya. Iya. Itu kan udah, iya kan? Itu kan udah pasti ya. Betul. Kita cari namanya di LinkedIn, ada nggak nih? Ya kan? Kita cari nama di Twitter, kita cari nama di Instagram misalnya kan kayak gitu. Kelakuannya apa nih gitu kan? Nah, maksudnya kalau misalnya memang di tempat yang profesional aja dia nggak bisa menempatkan diri, ya kan? Gimana di tempat yang nggak profesional gitu kan? Ntar lebih brutal lagi gitu kan? Itu yang kedua. Yang pertama tadi jangan jualan, yang kedua jangan komen julid. Nah, yang ketiga apa ya Donse ya? Nah, yang mungkin kalau yang ketiga menurut saya jangan jangan cuma gimana ya ngomongnya? Jangan cuma mengandalkan konten orang lain. Jadi gini, saya tuh banyak lihat banget bahwa banyak orang-orang tuh kayak dia repost ini, dia repost ini ya kan. Memang dia aktif gitu kan. Memang dia aktif. Tapi aktif itu tidak membuat orang menilai kualitas diri dia. Kualitas diri itu jadi tidak terlihat. Gitu. Kalau saya tuh pengennya ngelihat ini orang, coba deh lu nulis gitu kan. Tulis komentar kayak, tulis apa kayak, supaya kita tahu, oh kualitasmu tuh segini. Gitu kan. Yang di pikiranmu tuh seperti ini. Ya mungkin start dari menanggapi konten orang lain gitu ya. Ya kan, itu kan startnya di situ kan. Start dari menanggapi konten orang lain, lalu mungkin share konten orang lain, lalu mungkin bikin konten sendiri. Gitu. Nah, itu kalau saya tri yang no-nya itu tuh. Tapi amazingly kan setiap tahun kan ada tuh ya keluar LinkedIn Power Profile lah. Iya kan? Ya. Nah, itu sebenarnya power profile-nya masih ada. Menurut kalian power profile itu kontroversial ya? Karena pernah power profile tahun berapa ya? Gue lupa gitu kan. Itu ada misalnya nama William Tanuwijaya yang CEO-nya Tokopedia, yang bahkan dia aja nggak pernah posting di LinkedIn. Tapi tahu gitu ya benar. Ya, hanya karena tahu itu juga sempat bingung sih. Ya. Benar. Iya kan? Mungkin karena dia di pencarian paling banyak. Oke, bisa jadi. Iya, oke. Oke, nah sekarang next-nya satu aja nih tapi tadi kan 3 yang don'ts. Sekarang 1 yang do's, yang menurut Mas Tommy, menurut DC yang perlu dilakukan oleh teman-teman dalam membangun personal branding di LinkedIn. 1 dulu aja kita bocorin. Apa? Sok, dari siapa? Dari Mas Tommy mungkin. Oke. Kita harus balik dulu nih Bim. Kita kan harus menjelaskan definisi personal branding itu apa. Ya kan? Jadi kalau saya pribadi itu memodifikasi, kalau orang kan bilang katanya personal branding itu adalah people know who you are and what you do. Ya kan? Kalau saya memodifikasinya adalah relevant people know who you are and what you do. Relevan, ada tambahan kata relevan di depannya. Karena personal branding itu memang kita tidak untuk mass audience. Ya sekarang K-pop, mau populernya kayak apa? Anak-anak saya suka K-pop, saya enggak. Saya bukan target audience mereka. Ya kan? Iya, benar. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaannya Bima tadi, ketika kita sudah mengidentifikasi relevant people seperti apa, yang kira-kira akan tahu siapa kita dan tahu apa yang akan kita lakukan, artinya yang harus dilakukan pertama kali adalah menetapkan tujuan dari personal branding itu sendiri. Kita ini melakukan personal branding ini tujuannya apa? Dikaitkan dengan relevant people itu tadi. Gitu. Kebanyakan orang kan cuma ngomong, gue mau personal branding, tapi nggak ada istilahnya apa ya? Tidak ada goal settingnya gitu loh, tidak ada purpose-nya. Tapi nggak tahu tujuannya. Pokoknya for the sake of personal branding, gue mau posting, gue mau ini, gue mau itu, tapi
karena nggak Ya. valuable people-nya nggak tahu, kemudian goal setting-nya nggak ada, ya akhirnya sia-sia gitu. Ya, nah Ya, benar-benar. tadi biasanya orang seperti itu dia akhirnya membuat konten di tempat yang salah. Biasanya ya, misalnya konten-konten yang semestinya dia taruh di Instagram atau di Facebook, dia taruh di LinkedIn, atau kebalikannya. Biasanya seperti itu. Dan kita kan banyak lihat orang-orang yang ketika dia membuat konten di LinkedIn, kok kayaknya nggak proper ya gitu ya. Gitu. Mungkin dia kebawa di Facebook, ya kan? Mungkin dia kebawa di Instagram. Tapi menarik tadi, di mana kita kembali dulu ke definisi personal branding itu sendiri. Kan kalau branding itu kan sebenarnya kan adalah proses membrand diri kita kan. Brandnya apa gitu kan. Nah, brand itu kalau buat gue itu adalah kita tuh mau dikenal sebagai apa. Kita tuh nempel dengan apa. Betul. Dulu waktu pas kuliah tuh mungkin Mas Tommy ingat ada pelatih basket kita dulu di UGM, kebetulan kita dulu sama-sama di UGM ya. Namanya Carisdi gitu kan. Carisdi pernah ngomong tuh basket itu adalah identitas, ya kan. Jadi ketika Bima main basket, nanti Bima dikenal sebagai Bima si anak basket. Nah, itu kan brand sebenarnya. Iya kan? Itu kan brand gitu. Nah, jadi sebenarnya kita mau menempelkan identitas apa? Nah, benar, balik yang kedua adalah kita mau menempelkan identitas apa untuk keperluan apa? Nah, untuk keperluan apa nih kan artinya kita mau dilihat sama siapa? Iya kan? Gitu. Artinya kita apakah kita mau dilihat oleh para murid, apakah kita mau dilihat oleh calon klien, ataukah dilihat oleh siapa? Menarik sih sebenarnya sih. Oke, nah tadi udah bisa masuk ke dus-nya belum, Mas Tom? Nomor 1, yang dus, kasih 1, dus-nya aja. Dus-nya ya, know who you are. Oke. Ya, dengan kita tuh paham kita itu siapa. Expertise yang akan kita tonjolkan tuh apa, kita ingin dikenal sebagai apa, maka akan lebih mudah membuat kita tuh fokus dalam melakukan personal branding. Banyak orang tuh yang melakukan personal branding tanpa memahami sebenarnya dirinya itu punya passion di bidang apa, punya expertise di bidang apa, akhirnya segala diposting ke LinkedIn. Ya kan? Iya. Nah, itu. Oke. Disi, 1 aja, bocorin. Konsisten. Karena kalau misalnya kita ingin menjadi sesuatu, untuk menjadi sesuatu kan kita harus konsisten melakukan itu gitu untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi kalau misalnya kita kepingin personal branding kita tersampaikan, nggak cukup dengan 1 kali kamu salam kenal, hai salam kenal, gue pinginnya dikenalin ini loh, nggak cukup dengan kayak gitu. Tapi kita tuh harus konsisten ngasih ilmu atau konsisten memperkenalkan diri. Nah, itu tuh harus selalu dikembangkan gitu. Oke. Nah, kan kalau misalnya kita untuk personal branding mencapai tujuan, untuk mencapai tujuannya itu kan kita harus sesuai gitu. Kita ingin jadi apa gitu. Iya. Nah, ini konsistensi sebenarnya hal yang menarik dan memang hal yang selalu saya bilang. Itu kan kalau di PR itu kan personal branding itu kan bentuk komunikasi ya. Sebenarnya ya komunikasi itu kudu konsisten gitu kan, karena nggak bisa kita cuma main 1 ronde, kita mesti main 12 ronde gitu. Dan memang sepertinya paling banyak susah itu di konsisten ya. Artinya untuk sampai ke konten pertama mungkin effortnya let's say berapa, 50 ya dari 100. Tapi untuk mencapai dari konten pertama ke konten 10 mungkin ya, mungkin effortnya buat sebagian orang tuh bisa 100 ya kan, bahkan 120 effortnya tuh besar banget gitu kan. Karena mungkin di konten pertama kedua dia, kok nggak ada yang respon ya, iya kan? Kok nggak ada yang, nggak ada yang komen ya. Mentalnya kayaknya, harus kuat. Benar gitu kan. Kok kayaknya nggak ada yang komen. Kok nggak ada yang ini segala macam ya, gitu. Karena buat saya juga butuh beberapa saat untuk menemukan formula, iya kan? Formula, karena dulu saya tuh mainnya di artikel dulu. Jadi awal-awal di LinkedIn tuh main di artikel, cuman kok kayaknya nulis artikel capek banget. Capek banget. Capek banget. Iya, capek banget mikirnya. Benar. Bisa, tapi capek. Capek, iya benar. Capek banget. Udah gitu kan sok-sokan pengen bikin pakai bahasa Inggris ya kan, karena pengen ya ceritanya waktu itu pengen menggapai target audience yang foreigner, tapi kayaknya bikin 1 artikel tuh sebulan sekali itu udah capek banget gitu kan kayaknya gitu kan. Jadi ya akhirnya ketemu formula, kayaknya
waktu itu gue lihat-lihat, oh Gary V itu dia mainnya post ya, gitu. Abis itu ketemu siapa tuh yang editornya media dari luar, oh dia mainnya post juga, tapi postnya panjang. Selama ini kita berpikir kalau post tuh kayak di Twitter gitu loh. Iya. cuman 180 Iya. karakter. cuman 2 baris Cuman pendek-pendek. gitu kan. Cuman pendek-pendek. Atau misalnya ketika kita nulis post, gayanya dulu kayak nulis artikel, jadi kayak satu baris tuh kayak satu paragraf tuh 6 baris gitu kan, jadi baca tuh capek gitu kan, kayak udah baca surat dekat presiden aja gitu kan. Nah, sampai akhirnya ketemu formula, oh ternyata formula seperti ini, lalu kita coba, berhasil. Nah, kita bikin konsisten gitu. Nah, setuju banget. Kalau saya dusnya sebenarnya adalah konsisten, ya kan. Konsistensi itu kayaknya hal yang paling susah sih, konsistensi. Ya, Jadi susah banget. susah banget, asli susah banget, gitu kan. Konsistensi untuk bertahan dengan apa yang dia lakukan sekarang, gitu. Nah, satu lagi nih, kalau saya kasih tips satu lagi, sebenarnya jangan malu untuk modified gitu lah, kayak ATM lah, konsepnya ATM ya, gitu kan. Karena kan nggak ada yang benar-benar fresh ya. Misalnya kayak yang artikel apa sih namanya Mas Tommy yang lu suka share itu, yang kita suka bikin yang ada gambar-gambar itu kategorinya apa ya kalau di LinkedIn ya? Carousel ya, tapi kan kita kan bikin dalam bentuk PDF ya kan, habis itu ada gambarnya. Itu juga pertama juga saya lihat dari, oh Mas Tommy bikin kayak gini, lucu juga nih kan, bikin kayak gitu aja gitu. Itu lebih capek lagi daripada bikin artikel, Bim. Iya benar ya, dia teh capek. Kalau saya enggak. Kalau saya tuh soalnya udah agak terbiasa sama Canva, jadi mendingan itu daripada bikin artikel gitu. Kalau saya gitu. Nah, artinya begitu pas ngeliat, oh lucu juga nih bikin nih. 3 bulan kemudian semua orang bikin itu kan. Ya, it's okay gitu kan. It's okay kalau emang kita udah ketemu sama winning formula, ya why not gitu kan. Sometimes seperti itu. Oke, jadi itu tadi 3+1 versi Bima, Tommy, dan juga DC. Nah, sekarang kita baca pertanyaan. Oke, siapa ya? Yang pertama dulu deh. Oke, malam Madur. Oke, ada kita lihat. Nih, dari siapa nih? Mana sih tadi? Tips personal branding supaya HRD perusahaan yang ingin kita apply open dengan kita. Maksudnya open dengan kita nih. Open mungkin tertarik kali. Nengok profil kita kali ya. Oh, nengok profil kita. Gimana tuh tips itu, Mas Tommy? Oke. Tergantung dari kualifikasi kita, expertise kita apa. Karena gini, kita itu kan di LinkedIn ada kemungkinan dilirik. Tapi kita tuh gimana caranya dilirik oleh HR atau oleh recruiter di antara sekian banyak profil di LinkedIn yang mungkin kualifikasinya mirip-mirip dengan kita. Nah, disinilah sebetulnya personal branding itu memegang peranan gitu kan, yang kalau bahasanya Mas Indrawan Nugroho Bim, rise above the crowds gitu kan. Jadi gimana caranya kita tuh kelihatan beda gitu. Kalau bahasanya Seth Godin itu bagaimana kita menjadi purple cow, sapi kok warna ungu gitu kan. Nah, ini yang berarti istilahnya kita memang harus postingnya itu sesuatu yang memberikan makna gitu loh. Bahwa profil kita ini meskipun sebagai job seeker, tapi dalam posisi kita sebagai job seeker, kita tuh masih mau berbagi ilmu yang kita ketahui kepada orang-orang, khususnya siapapun relevant people yang kira-kira akan menarik, yang kira-kira akan tertarik dengan profil kita. Ya, tunjukkanlah expertise kita di mana, gitu kan? Karena kalau misalnya nggak seperti itu, ya apa yang akan membedakan kita dibandingkan dengan puluhan atau malah mungkin ratusan orang yang kualifikasinya sama dengan kita. Iya. Disi, mau nambahin nggak? Kalau aku sih ngelihatnya gini, kita itu pasti akan tampak sama kalau misalnya kita tidak berusaha personal branding yang bagus gitu.
Jadi kalau misalnya kepingin orang tuh tertarik, ya minimal kita juga harus memperkenalkan diri kita itu tampak berbeda. Bagaimana caranya memperkenalkan kalau kita punya skill yang berbeda dibanding yang lain. Ya, oke. Kalau saya sebenarnya simple sih. Kita punya ilmu apa, kita punya interest apa, kita punya kalian apa, share di situ. Gitu. Karena Ya, betul. somewhere, somehow, sometimes itu pasti akan berguna buat some people. Ya, ya kan? betul. Contohnya kayak ada siapa tuh namanya? Bang Amri ya kan? Security. Itu kan Security. Ini awalnya ini hacker brutal banget gue bilangnya. Iya benar. Dia kerjanya kok gokil. bongkar website dulu. Diposting lagi. Iya, dia habis bongkar website, habis itu diposting, gitu kan. Terus ngomongin Zaskia mulu kan. Gue bilang, tapi akhirnya, ya itulah cara dia mengenalkan bahwa, loh, gue tuh bisa loh. Gue tuh paham bener soal cyber security. Iya, benar. Gitu kan. Ya mungkin kalau dia menjelaskan dengan, I don't know ya, kalau dia menjelaskan dengan cara lain, mungkin ya kita ini yang bukan orang IT nggak paham ya kan. Kita kan kalau yang bukan orang IT kan taunya ini tuh di breach atau enggak itu doang gitu kan. Ini tuh dibobol atau enggak. Iya. Nah, jadi begitulah cara dia menunjukkan dan dia kan konsisten gitu kan. Dia sangat konsisten dengan itu. Sehingga itu menjadi personal brand dia. Gitu. Sehingga gue nanti kalau ditanya, Bim, siapa orang yang menurut lo bisa rekomen untuk IT security? Mungkin salah satu nama yang pertama ada di kepala adalah Bang Amri ini. Gitu. Mungkin betul. Ya? Iya kan? Betul. Karena itu tadi konsistensi dan itu kayak dia udah ngelakuin itu selama bertahun-tahun gitu kan, dari tahun 2017 Zaskia mulu kan. Padahal zamannya itu udah zamannya siapa gitu kan, udah zamannya beda-beda gitu kan. Nah itu. Oke, sip, nice. Pertanyaan kedua dari Mas Gilbert. Oke, kita show ya, panjang nih pertanyaan nih. Oke, waduh panjang bener nih. Sekarang masih ada stigma kalau buka LinkedIn sama dengan mencari kerja. Dari situ saya coba meyakinkan mereka kalau LinkedIn itu lebih dari itu. Saya bisa manfaatkan LinkedIn untuk naikin personal branding yang bisa menunjang pekerjaan saya dan bersyukur sekarang. Oke, apakah memang stigma itu masih ada ya? Bahwa kalau kita punya LinkedIn itu kesannya kita nyari-nyari kerja ya? Masih. Bahkan nggak cuma di lingkungan sekitar, tapi emang banyak orang-orang senior gitu yang merasa kayak, lo ngapain sih di LinkedIn bikin artikel, bikin apa, nulis-nulisnya kayak gitu, ngapain sih gitu. Terus lo ngapain sih sharing-sharing sesuatu di LinkedIn buat apa? Itu tuh orang buat cari kerja doang di situ. Itu masih banget gitu. Emang harus pelan-pelan sih, kita harus ngasih tahu pelan-pelan. Tapi ketika mereka dapat manfaatnya dan mereka tahu ternyata sosial media ini bisa kita gunakan lebih maksimal lagi, nggak pada ketagihan tuh. Iya. Mas Tobing lihatnya gimana? Iya, selama ini tuh pendapat itu nggak bisa disalahkan juga gitu. Karena kalau ada misalnya, gue lagi cari kerja nih, apa segala macam, terus nanti ditanyain sama temennya, lu udah punya LinkedIn belum? Belum. Bikin gih, nanti gampang dapat kerja di situ. Nah, padahal kan aslinya sebenarnya ya memang benar banyak yang dapat kerjaan dari LinkedIn gitu kan. Tapi lebih banyak lagi yang istilahnya menunggu gitu kan. Ini udah bikin profil LinkedIn dari kapan? Kok nggak pernah ada yang nawarin belum dapat. Pernah ada ini. Nah, sehingga akhirnya kemudian muncullah posting desperate sedang membutuhkan pekerjaan begini tanpa menunjukkan apa sih kontribusi yang bisa kamu berikan ketika orang tuh hire kamu. Nah, ini jadi masalah gitu loh sebenarnya karena mengedepankan, ya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Tapi ini kan kayak mengedepankan rasa kasihan. Betul. Nah, kita nggak pengen di LinkedIn tuh istilahnya orang tuh tahu kita karena kasihan ya gitu. Tapi orang tuh tahu kita karena kita memang bisa diandalkan, kita bisa berkontribusi. Gitu. Kita punya ilmu yang sesuai ya, Mas ya. Di situ yang sering apa ya, orang memang masih salah mempersepsikan bahwa kalau mau cari kerjaan bikin profil LinkedIn, gitu. Ya enggak juga. Betul. Oke.
Oke, pertanyaan berikutnya dari Gina Mariana, kita show ya. Bagaimana caranya fokus di satu topik untuk personal branding, sementara ide banyak sekali dan kadang ingin semua di-share. Wah, ini super kreatif nih. Banyakan ide. Kalau kita kurang ide, kalau dia kebanyakan ide Ih, nih. keren nih, keren. Kita kalau Oke, kita mikirnya aja udah sampai kebul. oke. Gimana? Jawabannya? Disi mungkin Disi, gimana? Kalau menurut aku kita kembali dulu ke tujuan personal branding kamu tuh tujuannya apa. Kita nggak mungkin bisa sharing semuanya langsung di satu waktu gitu tanpa didasari dengan tujuan. Karena kalau begitu kamu menyimpang dari tujuan kamu dan jauh banget, ya nggak dapet apa-apa. Semua yang kamu lakukan jadi sia-sia, bukan jadi sesuatu gitu. Jadi tetap, walaupun kita idenya di otak itu banyak, coba dipilah dulu tujuan kita apa. Oh, kita kepengennya A. Berarti bahasan kita itu, topik kita tuh dari sekian banyak ide itu yang masuk untuk si A ini apa. Itu dulu. Oke. Nanti kalau misalnya si A ini udah terpenuhi, baru kita share-share yang lain gitu. Oke. Mas Tommy, gimana supaya Sama, fokus? sama sih Sama. dengan Mbak Disi tadi, agak-agak mirip. Kalau di LinkedIn itu tujuan kita personal branding apa, dan kemudian topik yang mau kita sharing yang mendukung upaya personal branding kita itu apa. Nah, di luar topik tersebut, berarti kita harus menggunakan sosial media yang lain, apakah itu IG kah, apakah Twitter kah, atau Facebook, atau malah jadi vlogger sekalian di YouTube, gitu Ya. kan, misalnya. Karena gini, sama, saya pun juga sebenarnya banyak hal yang pengen di-sharing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, saya tuh udah ngomong soal karir tuh dari tahun 2008, tapi lewat blog. Keren banget, Mas. Nah, dulu itu malah jadi pertama kali ketika mendirikan Headhunter Indonesia, ngerintis awal tahun 2009, itu dapat klien pertama tuh karena klien itu waktu itu baca blog saya, gitu, terus menghubungi. Nah, tapi kemudian saya masih bisa ngomong mengenai karir, masih bisa sampai sekarang senior eksekutif itu masih minta advice sama saya gitu loh, karena mereka pengen tahu di level saya ini what's next, gitu kan. Saya bisa aja posting mengenai itu di LinkedIn, tapi saya tidak ingin memposisikan personal branding saya as a career expert di LinkedIn. Kenapa? It was my past. Jadi itu udah dulu iya gitu. Positioning saya adalah sebagai career expert. Sekarang ya saya ingin lebih dikenalnya tuh sebagai expert di bidang corporate culture, employee engagement, executive leadership, talent acquisition. 4. Kemudian saya bikin hashtag sendiri, the positive workplace. Karena itu yang saat ini tuh menjadi fokus perhatian saya, gimana sih caranya membuat perusahaan itu memiliki kultur yang positif sehingga orang tuh happy kerja di sana. Nah, itu yang sekarang lagi saya bangun tuh itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, wah enak ya udah dari tahun 2008 punya ini, I restart. I did the restart gitu. Jadi ya istilahnya mulai lagi dari nol, karena harus membangun yang tadinya orang tuh tahu Haryo sebagai career expert, sebagai headhunter, kali ini taunya tuh Haryo as an expert in the positive workplace culture. Tuh. Oke. Nah, ini saya punya jawaban yang mungkin semoga bisa ngebantu Gina tadi ya. Sebenarnya ini ada formulanya. Jadi kalau misalnya kita punya desain dalam personal branding ya kan, bagaimana kita mendesain personal branding? Kan tadi kan kita mau dikenal sebagai brand apa, lalu dikenal oleh siapa, gitu kan. Lalu dari brand apa itu, misalnya nggak mesti satu loh, misalnya 2. Kayak misal saya mencoba untuk mengkomunikasikan supaya orang mempersepsikan saya sebagai expert di PR dan digital marketing, gitu kan. So itu aja 2, gitu kan. Nah dari situ kita turunin topiknya. PR itu ngomongin apa ya sih, ya kan. Lalu digital marketing itu ngomongin apa ya sih, gitu. Nah itulah yang sehari-hari kayak koridornya tuh di situ konten saya, gitu. Koridor tuh di situ. Jadi kita justru tidak perlu fokus pada satu topik, tapi
kita perlu mengorganize topiknya supaya terarah sesuai dengan apa? Sesuai dengan strategi personal branding kita gitu. Yang menjadi salah adalah ketika topik kita mungkin cuma topik kita scattered gitu loh. Hari ini misalnya kita ngomong soal apa? Misalnya tadi kayak Bang Amri, misalnya kita ngomong soal cyber security, ya kan? Besok kita ngomong soal misalnya advertising, gitu kan? Besoknya lagi kita ngomong soal rekrutmen. Besoknya lagi kita ngomong soal bisnis retail. Nah, itu kan orang kan bingung gitu loh. Jadi ketika kita mau secara efektif membangun brand kita, maka kita mesti memilih identitas apa yang orang mau ingat, gitu kan? Karena apa? Orang nggak bisa mengingat banyak-banyak. Orang nggak bisa tuh mengingat misalnya kayak Mas Tommy itu dikenal dengan A, dengan B, dengan C, dengan D. Nggak bisa banyak-banyak. Percaya deh, ya kan? Paling 2, ya kan? Kalau misalnya keluarganya mungkin 3 gitu kan. Coba kalau misalnya kita tanya, coba menurut lu Mas Tommy apa? Sama juga di situ juga sama. Ketika nanti ditanya di situ apa? Mungkin nanti ada yang jawab content creator, ada yang jawab influencer, udah. Gitu kan. Iya, betul. Sama. Karena memori orang kan terbatas ya. Ya. Ya kan? Ketika orang ditanya Bima siapa? Nggak mungkin dia jawab adalah Bima adalah seorang CEO yang dulunya jurnalis, sekarang punya anjing Chihuahua, anaknya 1, nggak mungkin seperti itu kan? Iya, benar. Iya, karena kita sekarang ini dipenuhi dengan begitu banyak informasi sehari-hari. Betul. Ya kan? Sehingga kita punya keterbatasan memori dalam mengingat seseorang, mengingat sesuatu. So ya 2, I think it's good gitu. Lalu diturunkan menjadi konten-konten ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya yang ringan-ringan dulu deh. Tadi pertanyaannya yang panjang-panjang terus nih. Ini yang ringannya nih. Oke. Dari Gamara Firmanda Putra, sharing konten apakah harus 2 kali sehari atau ada formula khusus dalam buat konten? Nah, oke, ini kayaknya style-nya beda-beda sih ya. Mungkin boleh Mas Tommy sharing. Kalau Mas Tommy sharing berapa kali sehari sih? Seminggu sekali. Okay. Jangan dicontoh. Itu jadi gini. Apa ya? Harus diakui kesibukan ini memang membuat saya agak struggling dalam melakukan tadi yang udah dibahas, posting secara konsisten. Akhirnya kemudian saya juga punya banyak ide gitu. Posting ini. Tapi waktunya nggak ada gitu. Sementara saya tuh sekarang udah membatasi bahwa maghrib itu idealnya udah harus hard stop. Meskipun WFH ya, tapi maghrib udah harus hard stop, matiin komputer. Dah, I don't care. Mulai kerja jam 7, setengah 8 atau jam 8, tapi begitu adzan maghrib stop. Nah, itu aturan saya. Akhirnya berarti ini lagi melanggar aturan nih sekarang. Kalau streaming ditoleran, ada toleransinya lah ya. Masih bisa ditolerir itu. Karena ini bukan bagian dari kerjaan, ini bagian dari ngobrol, bagian dari sharing ilmu. Tapi kemudian yang terjadi adalah apa yang bisa saya lakukan untuk sharing konten on a consistent basis dan tidak menjadi beban buat saya. Akhirnya sejak bulan lalu kita lakukan live streaming setiap Rabu malam. Nah, tapi topiknya beda-beda nih karena Rabu kalau Minggu ganjil itu saya sendirian, Minggu genap itu bareng sama anggota tim saya. Topik yang diangkat juga beda. Kalau Rabu Minggu ganjil itu saya ngangkat topik mengenai the positive workplace itu lebih sering sendirian. Terus kalau misalnya Minggu genap itu kita ngomongin mengenai dunia rekrutmen, dunia headhunter dari perspektif para headhunter yang notabene semuanya adalah anggota tim. Itu aja kita lakukan secara konsisten dan itu ternyata efektif tidak hanya untuk kita tuh mengkomunikasikan who we are, tapi juga how we interact to other people gitu loh. Bagaimana sih kita berinteraksi karena kalau live stream gini ini kan orang lihat kita ada apa adanya gitu kan, Bim. Nggak ada editing, nggak ada apa. Ibaratnya kita ngomong belepotan apa segala macam orang bisa lihat. Tapi kalau kita ngomongnya benar, apa yang kita sampaikan benar, orang akan tahu. Gitu. Oke. Kalau Desi berapa kali formulanya yang diterapin selama ini? Kalau sebenarnya kalau aku bukan tiap hari ya, tapi
seminggu itu minimal harus ada. Karena kalau setiap hari kayaknya udah tidak memungkinkan untuk pekerjaan saat ini gitu. Apalagi kalau aku lagi jadwal photoshoot, itu bisa pagi photoshoot dari jam 6 pagi, selesai baru jam 10 malam, kapan mau postingnya gitu. Bikinnya aja udah mikirnya harus pakai semedi dulu kan. Jadi apalagi kalau untuk harus tiap hari, wah kayaknya nggak sempat tidur. Belum lagi kalau ada meeting, aduh jadi kayaknya nggak sempat. Tapi kalau seminggu minimal itu harus ada 2 sampai 3 kali gitu. Dan itu tergantung dari kebutuhan juga, karena ada beberapa klien yang memang butuh support untuk diposting, butuh support atau atau ada temen gitu minta tolong atau apa, atau profil-profil orang-orang yang menurut aku, wah ini bagus nih, ini orang ini tuh berpotensi dan punya prestasi yang bagus, tapi kenapa nggak ada orang yang support, nggak ada orang yang lirik gitu. Cuman memang kita harus konsisten di situ gitu, untuk posting itu harus ada gitu, karena ketika kalau kita nggak posting, yang aku analisis sih beda. Kalau di LinkedIn itu seminggu harus ada postingan naik. Kalau jamnya sih masih, aku sih biasanya malam, kalau nggak pagi-pagi. Cuman kalau misalnya untuk platform lain itu beda lagi karakternya. Kita kan tergantung dari usia target audiensnya gitu. Beda-beda jam online. Oke. Nah, kalau saya tuh sebenarnya, tapi ini gini, kalau kita lihat di mana semakin sibuk Mas Tommy, semakin sibuk DC dalam memposting, artinya apa? Artinya mereka sudah merasakan impact positif dari branding di LinkedIn gitu. Karena kalau posting tiap hari berarti kan kagak ada kerjaannya gitu kan ya. Alhamdulillah ya. Berarti kalau misalnya tiap hari posting justru malah patut kita curiga nih orang patut sebenarnya kita curigai gitu. Termasuk bulan apa ya waktu itu ya? Bulan September apa Oktober tahun lalu gitu. Itu nyoba setiap hari posting selama 30 hari. Oh iya, ada. Ada. Waktu itu saya sendiri nyoba gitu kan. Itu meskipun divariasi kontennya, tetap aja loh, maksudnya itu tuh ternyata banyak butuh waktu dan tenaga gitu. Akhirnya kan terus ya sama Bim, kepikirnya kan ini orang mungkin mikir Haryo ini lagi nggak punya kerjaan kali ya gara-gara pandemi. Iya pasti mikirnya kayak gitu sih. Ini lagi santai kali ya tiap hari. Ini lagi gabut ini kayaknya. Iya benar. Iya. Nah, ini menariknya gini, kalau saya justru punya ini sebenarnya ada formulanya. Menariknya LinkedIn adalah sebenarnya LinkedIn itu menjadi salah satu platform yang dimana kita tidak perlu posting tiap hari untuk bisa sukses. Believe it or not. Iya betul. Believe it lah, gitu. Believe it lah, percayalah gitu. Percaya atau nggak, percayalah gitu. Karena apa? Saya udah pernah ngerasain tuh posting seminggu 2 kali, posting seminggu 3 kali. Kadang juga posting seminggu sekali. Mungkin gini ya. The frekuensi, kalau menurut saya, the frekuensi nggak terlalu berpengaruh dalam algoritma LinkedIn. Karena sebenarnya algoritma LinkedIn itu kan bagusnya begini. Ketika kita do something ya, bahkan kita bikin, entah kita do konten atau kita nge-like konten orang lain. Misalnya DC bikin konten, gue nge-like konten DC. Lalu Mas Tommy belum connect ke DC, iya kan? Gue connect ke Mas Tommy. Ya kan ada notifikasinya kan di timeline Mas Tommy kan, Bima lagi nge-like konten DC, atau kalau kontennya DC lagi jadi conversation ya kan, lagi trending, lagi viral, itu kan juga ini lagi ada obrolan seru nih, ya kan, lu mau kesini nggak gitu kan ya. Nah, algoritma inilah yang sebenarnya sangat membantu dan tidak ada di platform lain. Betul. Iya kan? Iya kan? Kalau kita lihat di Instagram kan nggak ada, misalnya gue temenan sama Mas Tommy di Instagram, Mas Tommy nge-like siapa ya kan, kayak gitu nggak ada ya kan. Nah ini sebenarnya sangat membantu. Jadi saya rasa algoritma LinkedIn tuh awal juga miss. Kok bisa ya, gue bilang satu post itu, rekor gue adalah satu post itu views-nya mencapai 50.000. Ya kan? At the time nggak masuk akal gitu loh. Ini apa ada bot atau emang LinkedIn ngadel-ngadelin kita atau bagaimana ya? Karena waktu itu followers gue tuh mungkin baru up to 10 ribuan, baru tembus 10 ribu gitu kan. Sekarang udah mau 14. Tapi kita coba lagi, kita bikin post dengan formulasi yang sama. Bener, 30 ribu, 40 ribu. Bayangin, satu post itu 30 ribu views. Gitu. Itu kan setara kayak, kalau di Instagram tuh kita udah bisa kaya gitu. Ya kan?
Kalau di Instagram itu Ya, kita nggak benar, bisa benar, benar. monetize gitu kan. Iya kan? Sampai ketika gue ngajar di misalnya di beberapa perusahaan, gue cerita mereka tuh nggak percaya. 50.000 view satu post, emang lu nge-post apaan gitu. Ini kasih lihat. Dan itu terjadi berulang-ulang kali gitu kan. Satu artikel tuh bisa, rekor gue tuh adalah 5.500 loh gitu. Loh, 5.500 sebenarnya tuh nggak nyangka juga karena itu kan artikel di LinkedIn. Karena 5.500 adalah jumlah page view sebuah artikel berita di website seperti kompas.com. Iya kan? Jadi kan bayangin platform seperti LinkedIn yang menurut kita masih banyak orang belum tahu di Indonesia. Ketika kita bikin artikel, jumlah orang yang baca bisa setara dengan jumlah orang yang baca satu artikel di kompas.com. Ya kan? Ketika kita bikin post, jumlah orang yang lihat postnya bahkan bisa setara dengan jumlah orang yang nge-views video di YouTube atau video di LinkedIn, gitu kan? Makanya kan ini kan sebenarnya kita sudah sangat dibantu banget sama algoritma LinkedIn. That's why I love LinkedIn banget gitu kan. Ya, benar, Instagram benar. tuh paling ya kalau cuma liburan-liburan kadang-kadang udah, kalau Instagram nih kadang udah foto, lupa posting ya kan, sampai udah seminggu nggak diposting. Gitu. Jadi sebenarnya itu justru nggak perlu sehari 2 kali, nggak perlu seminggu Ya, sekali. Yang ada kalau sehari 2 kali nanti kerjaannya terlantar. Ya kan yang ada bukan malah dapat kerja, malah dipecat dari kerjaan. Ini orang main LinkedIn mulu kerjaannya kan, bikin ini konten orang gitu. online mulu gitu. Iya, padahal kerjaannya kepala security kan, tapi security ngeliatin laptop terus dipecat yang ada ya kan kayak gitu. Jadi nggak perlu sehari 2 kali, seminggu sekali pun sebenarnya cukup. Bahkan sometimes during waktu-waktu sibuk, emang ada tuh waktunya sibuk banget kayak 2 minggu ini kita dapat undangan pitching berapa kali, begadang aja proposal, itu kadang-kadang sekali 2 minggu, itu pernah seperti itu, gitu. Oke, pertanyaan berikutnya kita lihat ya. Tadi udah pertanyaan pendek. Nah, ini pertanyaan panjang deh sekarang. Show ya. Mas Agus Permana, izin bertanya, apakah jika kita memposting konten yang berkaitan dengan produk bisnis kita yang kebetulan berbeda dengan profesi yang kita jalani, saat ini termasuk tidak konsisten? Misal IT profesional tapi memposting knowledge tentang desain grafis. Oh, Oke. enggak lah. Menarik. Ya, Gimana? menarik banget. Gimana? Tapi kalau menurut Gue aku belum tahu itu bukan jawabannya. Gue belum tahu enggak. jawabannya. Gimana? Menurut Desi gimana? Ini susah Itu pertanyaannya. bukan berarti nggak konsisten ya. Justru itu adalah salah satu kesempatan yang kamu tunjukkan ke orang-orang yang melihat kamu kalau kamu tuh punya potensi lain di luar profesi gitu. Oh, ternyata kamu tuh punya skill lain di luar itu. Itu kan bisa jadi nilai plus juga ya sebetulnya gitu. Cuman mungkin pembahasannya terus mempackagingkannya tuh dengan cara yang bagus dan menarik biar orang itu melihatnya tuh bukan cuma sekedar lu cuma bisa doang langsung di post langsung apa gitu lah. Maksudnya lebih lebih bagus lagi gitu. Jadi orang tuh ngelihatnya itu adalah satu tambahan skill kamu yang bisa orang lihat kalau kamu tuh bagus gitu berprestasi. Oke, Mas Tommy. Tergantung sih, kita ingin dikenal sebagai apa? Sebagai IT profesional kah? Atau sebagai desainer grafis kah? Karena banyak loh, mungkin sehari-hari itu profesinya IT profesional misalnya ya, kemudian hobinya desainer grafis, tapi karena kita memposisikannya itu adalah desainer grafis yang sering kita tampilkan, mungkin aja orang akan berpikirnya lebih mengenal kita sebagai desainer grafis, sehingga akhirnya malah jadi kebalik nih, desainer grafis adalah profesi, IT profesional itu adalah hobi, gitu ya. Nggak ada yang salah. Oke. Kembali ke soal Ya, apa sih tujuan kita melakukan personal branding? Kita tuh ingin dikenal sebagai apa? Sebagai siapa? Gitu kan? Apakah desainer grafis kah? Atau IT profesional kah? Karena kalau misalnya kita lebih ingin dikenal sebagai desainer grafis, mungkin IT profesionalnya yang nggak usah terlalu ditonjolkan di profil LinkedIn ya kita. benar-benar. Gitu. Oke, itu saya setuju banget sama Mas Tommy. Kita punya satu pertanyaan terakhir deh. Ini pertanyaannya sebenarnya penting ya, karena ini banyak orang yang menurut saya salah dalam menerapkannya. Kita baca pertanyaan dari Mahes Naya Syahputra.
how to catch relevant people, Mas Tom. Nah, ini mungkin maksudnya cara kita pertama kali nge-reach itu bagaimana? Nah, ini menurut saya banyak orang yang salah nih cara pertama kali nge-reach orang. Karena kan di LinkedIn kan sebenarnya kalau kita pakai fitur yang premium, itu kan kita kan bisa direct inbox ya. Artinya bahkan orang yang belum temenan sama kita pun kita bisa direct mail namanya ya. Email. Gitu kan. Nah, tapi saya sendiri sering ngedapetin begitu orang nge-reach kita, dia langsung tuh menyerbu. Halo, saya ini dari sini nih. Kalau Anda punya kebutuhan ini, bla bla bla, saya pernah begitu, bla bla bla. Nah, kalau yang kayak gitu itu sering banget. Gue sih udah lewat aja, udah lewat. Bye, gitu, bye. Gitu, nggak ada assalamualaikum, permisi, ya kan? Nggak ada bawa kopi dulu apa kayak ya kan? Nah, gimana? Mas Tommy gimana? Ketika kita pertama kali, misalnya nih kan tadi kan katanya kita mesti targeting relevant people. Udah ketemu nih relevant people-nya. Oh, misalnya si A dari perusahaan B gitu kan. Caranya kita nge-reach dia pertama kali versi Mas Tommy gimana? Oke, banyak orang yang lupa bahwa LinkedIn itu sesuai namanya adalah media sosial. Ada sosialnya di situ. Artinya apa? Artinya kita kan sebetulnya ini merupakan media kita untuk menjalin networking, gitu kan? Kita untuk menjalin network, gitu. Melakukan networking, menjalin network. Nah, otomatis kalau misalnya kita udah tahu nih relevant people-nya nih siapa aja, dan kemudian kita melakukan active networking dengan app mereka, dengan kirim mereka email, ya lakukan sama seperti halnya kalau misalnya kita ketemu dengan relevant people di dunia offline. Gimana coba kalau kita ketemu orang yang merupakan ini relevant people kalau buat kita. Apakah kemudian tahu-tahu datang gitu, halo nama saya Haryo, saya headhunter. Kalau ada kebutuhan silakan lo ya kalau itu. Langsung siapa lu gitu kan orang. Nah, itu yang kadang-kadang tuh orang tuh suka lupa gitu loh bahwa bukan berarti karena ini media sosial, bukan berarti karena ini dilakukan secara online kemudian adat istiadat dan unggah-ungguh apapun itu dilupakan. Tetap harus perkenalkan diri terlebih dahulu tanpa agenda apapun. Ingat, kalau misalnya saya tuh selalu tekankan ke anggota tim saya 4 hal. People have to know you, and then people like you, people trust you, and then finally people buy from you. Atau kalau misalnya job seeker, finally people will hire you. Oke. Bisi? Kalau menurut aku sih ini ya, aku tuh sering banget dapat DM, dapat email, tiba-tiba orang tuh kirim CV. Ya kadang tuh ngeliatnya gini, kenapa kamu kirim CV ke saya gitu, sedangkan saya nggak tahu kamu, tiba-tiba kamu kirim, terus kamu di situ tulisannya tolong di approve ya, soalnya saya minta koneksi, nggak di-connect deh gitu. Ini gimana ya, orang itu kan butuh perkenalan dulu gitu. Kita kalau mau berkenalan sama orang itu kan harus tulus gitu, jangan tiba-tiba langsung halo, hai, saya jasanya ini, nanti kamu langsung kontak saya di orang, pasti nggak akan mau. Tapi ketika kita berkenalan layaknya, benar kata Mas tadi, layaknya di offline, kita perkenalan dulu, kita jadi pertemanan dulu. Ketika kita membutuhkan sesuatu gitu, kita pasti langsung ingat, oh ya si ini kemarin habis kenalan sama ini, kayak ini dia cocok gitu. Jadi emang harusnya sih kita perkenalannya harus lebih santai lagi, jangan menjual dulu. Oke. Nah, kalau saya punya satu trik sebenarnya. Tambahan Dim. Itu tadi yang Mbak Disi sebutkan, kirim CV berapa kali gitu kan. Ada yang app udah di-approve tanpa ngomong apa-apa, cuma kirim CV doang. Nah, iya gitu, Mas. Nah, itu dia makanya. Kirim CV doang tanpa ada pengantar, tanpa ada. Terus dalam hati mikirnya adalah, terus ini kirim CV maksudnya apa? Kan kadang-kadang. Iya, benar. Gitu. Jadinya bingung kan, Mas. Nggak ada kulonwun, nggak ada perkenalan, nggak ada atau kirim CV. Hello. Kalau kirim CV ke DC, maksudnya CV minta difotoin sama dia.
bingung Mas, jadi kan aku model. bukan orang yang mencari pekerja gitu kan. Tiba-tiba Ya, mereka kirim CV ke email, terus ngasih tahu lagi range-nya, ini apa, range gaji. Aku kan bingung ya, ini kenal enggak, tiba-tiba kirim CV, ini orang ada apa gitu kan. Terus Iya, iya, iya. ini maksudnya apa? Mereka nggak ada pembicaraan lebih dulu. Kadang cuma ya. minta koneksi, langsung kirim CV. Mm-mm, Itu udah salah banget sih kayak gitu. mm-mm. Oke. Tapi terus itu jangan sampai bikin orang tuh jadi takut ngirim CV ya. Selama Oh pendekatannya benar. selama pendekatannya benar, it's okay mengirimkan CV langsung lewat DM di LinkedIn. Banyak loh Betul. yang apa namanya yang mengirimkan CV ke saya, tapi setelah melalui proses introduction, proses ini. Iya. Bahkan tadi pagi pun saya baru ngobrol dengan satu orang profesional senior yang bentar lagi memasuki masa pensiun dan awalnya juga sama gitu kan. Apakah bisa untuk diskusi apa segala macam? Ya, Iya. ya kalau Gitu kan perkenalannya jadi enak ya enak Mas gitu. ya. Oke, Pak, saya ada waktu 30 menit, let's talk over Zoom. Akhirnya malah dia dapat kan pagi jam 8 ininya. Nah, udah enak kalau kayak gitu. Jadi jangan takut deh, pokoknya selama pendekatannya oke, nggak langsung istilahnya langsung main labrak-labrak di awal ya, ya oke-oke aja, sah-sah aja. Mungkin iya sih, aku juga sering bantuin temen-temen yang lagi cari pegawai, aku share di LinkedIn ataupun di Instagram. Kalau ini ada loker nih gitu. Tapi bukan berarti ketika aku bantu share itu CV-nya dikirim ke aku gitu. Kan di situ ada keterangannya. Kebiasaan banyak orang itu nggak baca. Ya. Mereka mikir, oh ini yang share dari sini, langsung kirim aja. Tanpa kasih tahu ini kebutuhannya apa, dia siapa gitu, langsung kirim aja terus ngasih tahu perkiraan gaji dia berapa. Ini orang gimana? Udah dikasih tahu kirim CV-nya kemana, kenapa dia masih kirim ke kita gitu loh. Kan sayang banget ya. Mungkin dia orang yang berpotensi malah jadi nggak dapat pekerjaan karena dia salah sasaran gitu. Betul. Iya. Kalau gue punya trik sebenarnya. Nomor satu, sebelum main DM, apalagi kalau orang ini adalah misalnya dia di C-level ya, atau di manager atau di high managerial level yang mungkin orangnya akan lebih sensitif biasanya ya, dengan akan lebih berharap standarnya akan lebih tinggi. Mungkin kalau orang ini aktif misalnya, kita bisa mulai dengan kita like postingannya dia dulu. Iya, betul. Ya kan? Habis itu ntar kita mulai lagi nih. Habis dari likes beberapa kali, habis itu kita sharing postingannya dia. Ya kan? Setelah sharing nanti kita komen. Lama-lama kenapa? Lama-lama orangnya notice, gitu kan. Iya, benar. Oh iya nih orang pernah nih ya kan, dia pernah juga nih gitu kan. Nah, habis itu baru mulai perkenalan. Halo Mas, bla bla gitu kan. Saya ini senang berkenalan ya, bla bla gitu. Ya kan? Itu mungkin sebuah cara, dan memang belakangan ini saya ngerasa juga kayak apa ya? Banyak orang-orang yang mungkin tidak tahu cara bersosialisasi di LinkedIn bagaimana, manner-nya seperti apa, mereka main terabas aja gitu kan. Dan ini biasanya kelihatannya kebanyakan di yang lebih muda-muda ya sebenarnya gitu. Oh, Mungkin mereka biasa main di TikTok atau di Instagram, tapi ketika main di LinkedIn mereka agak wah gimana caranya kan, gimana caranya nih gitu. Tapi mungkin itu ya kali ya tadi beberapa tipsnya. Oke, kalau gitu, thank you. Pertanyaan terakhir tadi. Nah, berikutnya karena kita sudah banyak jawab pertanyaan dan kita juga sudah lapar karena belum makan malam, jadi kita sudahi dulu talk and share yang keempat pada kali ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah datang ya, Mas Agus Permana, Dinka Zihra, Mas Gilbertus. Ini setianya Media Buffet nih, Mas TV Husin, Mas Yohanes, dan juga yang lainnya yang kita nggak bisa sebutin satu persatu. Jangan lupa follow di Silau, follow Mas Haryo Suryo Sumarto, follow saya juga, dan juga follow Media Buffet tentunya. Nanti buat talk and share yang berikutnya, semoga nanti kita bisa tetap menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat. Tentunya di kedua orang ini juga banyak informasi yang bermanfaat. Saya juga sering mampir ke Mas Tommy, saya juga sering mampir ke DC.
Oke, jadi sekali lagi thank you semuanya sudah datang di Talk and Share Thank 4. Terima you. kasih juga Mas Tommy, terima kasih Terima juga kasih. Disti Sama-sama. sudah mau sharing. Nanti kita kirim-kirim sesuatu ya ke rumah ya. Semoga nanti suka ya. Oke, terima kasih Nanti juga kita buat harus teman-teman. ngopi beneran loh. Oh iya, bisa. Nanti kita bikin versi ngopi ya kan. Talk and ngopi nanti judulnya, bukan Talk and Share lagi, Talk and ngopi. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya sudah 1,5 jam lebih ya. Jadi terima kasih sudah datang ke Media VPR. Terima kasih sudah datang ke Talk and Share yang volume keempat, Bangun Personal Branding via LinkedIn. Saya Wio Marzuki. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.